Nadira adalah perempuan yang dibesarkan dalam keluarga sederhana, tapi punya ambisi sebesar langit. Sejak usia muda, ia sudah terbiasa bekerja keras, dari menjadi asisten penjahit di pasar, hingga akhirnya membuka butik kecil dengan modal hasil menabung bertahun-tahun. Berkat ketekunan dan bakat bisnisnya, dalam waktu kurang dari 1 dekade, butik kecil itu menjelma menjadi jaringan butik eksklusif di beberapa kota besar. Ia dikenal di kalangan sosialitas sebagai pengusaha wanita muda yang tangguh dan berkelas. Di masa-masa awal perjuangannya, Nadira bertemu dengan Arman, pria tampan yang punya pesona tenang dan tutur kata lembut. Saat itu, Arman baru saja keluar dari pekerjaannya dan tengah mencari arah hidup. Nadira jatuh cinta pada kebaikan Arman, dan merasa sudah cukup lama sendiri menghadapi dunia. Mereka menikah setelah 2 tahun pacaran. Setelah menikah, Nadira tidak keberatan menjadi pencari nafkah utama. Ia percaya bahwa cinta tidak selalu soal uang. Ia menyediakan segalanya untuk Arman. Mobil, pakaian mewah, akses ke dunia yang dulu hanya bisa ia impikan. Nadira bahkan mencantumkan nama Arman dalam beberapa aset, semata karena percaya bahwa mereka adalah tim. Arman, di mata orang luar, terlihat sebagai suami ideal, selalu tampil rapi, ikut dalam acara-acara sosial, dan terlihat mendampingi Nadira di berbagai momen penting. Tak butuh waktu lama, masyarakat mulai menganggap Arman sebagai pria sukses. Ia sering dipanggil bos oleh orang-orang yang tidak tahu siapa sebenarnya penggerak di balik bisnis keluarga mereka. Nadira, dengan rendah hati, membiarkan hal itu. Ia tidak pernah merasa perlu menjelaskan bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya. Namun di balik semua kemewahan dan pujian, Nadira mulai menyadari sesuatu yang mengusik hatinya. Arman terlalu nyaman. Ia tidak lagi menunjukkan inisiatif, tak pernah tertarik membicarakan rencana masa depan mereka, dan bahkan mulai sering pergi tanpa alasan jelas. Nadira, yang selama ini percaya bahwa cinta adalah soal kepercayaan, perlahan mulai melihat celah besar dalam rumah tangganya. Kecurigaan Nadira makin kuat saat Arman mulai sering pulang larut malam dengan alasan rapat bisnis. Padahal, setahu Nadira, Arman tidak pernah benar-benar menjalankan usaha apapun. Ia hanya sesekali membantu mengurus dokumen atau menghadiri pertemuan sebagai representatif Nadira. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, Arman mulai menciptakan jarak. Ponselnya selalu terkunci, dan ia jadi mudah tersinggung jika ditanya kemana saja ia pergi. Nadira adalah wanita yang mengandalkan insting dan logika. Bukannya marah membabi buta, ia memutuskan untuk diam dan mengamati. Ia mulai memperhatikan pengeluaran dalam rekening bersama. Ada transaksi yang mencurigakan, makan malam mewah, penginapan hotel bintang 5, dan pembelian hadiah-hadiah mahal yang tidak pernah sampai ke tangannya. Kecurigaannya semakin terbukti ketika secara tidak sengaja ia menemukan sebuah nota pembelian jam tangan mewah seharga belasan juta. Bukan untuk ulang tahunnya, jelas bukan gayanya. Nadira akhirnya memutuskan menyewa penyelidik pribadi. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, hasil penyelidikan keluar. Arman ternyata menjalin hubungan dengan seorang wanita muda bernama Vina, seorang influencer kecil-kecilan di media sosial yang gemar memamerkan gaya hidup sultan. Di setiap unggahan Vina, selalu ada tangan pria yang familiar, atau mobil yang Nadira kenali sebagai miliknya. Bahkan, dalam satu unggahan, Vina menulis caption, "Terima kasih sudah membuat hidupku serasa mimpi, sayang. You're my king," hati Nadira remuk. Bukan hanya karena pengkhianatan Arman, tapi karena lelaki yang dulu ia angkat derajatnya, kini menjual citra yang bahkan bukan miliknya. Sementara itu, Arman semakin dalam masuk ke peran palsu yang ia bangun. Di mata Vina, ia adalah pria mapan, tajir, dan punya koneksi bisnis kelas atas. Ia berjanji akan membelikan Vina butik sendiri, katanya, sebagai hadiah ulang tahun. Vina, yang haus validasi dan kekayaan instan, percaya sepenuhnya. Ia bahkan sudah membuat sketsa logo dan memilih lokasi butik impiannya. Nadira tahu, ini bukan hanya soal perselingkuhan. Ini soal harga dirinya yang diinjak-injak oleh pria yang pernah ia percayai, dan wanita yang bahkan tidak tahu siapa sebenarnya yang menopang semua kemewahan itu. Tapi Nadira bukan tipe wanita yang akan menangis di pojokan dan menunggu keadilan datang. Ia mulai menyusun rencana yang bukan hanya akan membuka kedok keduanya, tapi juga mengembalikan kontrol atas hidup dan martabatnya. Senyap dan penuh strategi, Nadira mulai menyiapkan langkah berikutnya. Setelah semua bukti dikumpulkan dan penyelidik menyerahkan dokumentasi lengkap, foto-foto, rekaman suara, tangkapan layar percakapan, Nadira tidak langsung mengambil langkah hukum.
Ia tahu, luka yang ia rasakan tidak akan cukup dibalas dengan perceraian. Ia ingin Arman dan Vina menyadari sendiri betapa mereka telah salah menilai siapa yang sesungguhnya berkuasa. Nadira menyusun strategi. Ia mengatur pertemuan bisnis palsu dengan Vina, menggunakan perantara yang memperkenalkan dirinya sebagai investor butik fashion. Nadira memakai nama samaran dan menyamar sebagai pemilik brand asing yang sedang mencari partner lokal. Vina, yang masih belum mengenali Nadira karena selama ini hanya tahu wajahnya dari jauh, dengan penuh semangat menyambut tawaran itu. Pertemuan dijadwalkan di butik flagship milik Nadira yang terbesar di Jakarta, tempat yang sering muncul di media karena jadi langganan selebriti dan sosialita. Vina, yang sudah menganggap dirinya setara dengan kalangan atas, datang dengan percaya diri, mengenakan gaun yang kemungkinan besar dibelikan oleh Arman. Nadira menunggu di ruang VIP butik, dengan tampilan elegan, tanpa berlebihan, tapi jelas mencerminkan kekuatan dan kendali. Vina masuk, dan Nadira menyambutnya dengan senyum dingin. Akhirnya kita bertemu juga. Kamu Vina, ya? Katanya sedang cari investor butik. Vina mengangguk, memperkenalkan diri dengan gaya sok profesional. Mereka berbincang seolah pertemuan itu murni urusan bisnis. Sampai Nadira perlahan mulai melempar pertanyaan yang menusuk. Apa kamu sudah punya suami atau pasangan yang mendukung usaha ini? Tanya Nadira tenang. Oh, saya sedang dekat dengan seseorang. Dia yang akan bantu modal juga. Sebenarnya, jawab Vina bangga, namanya Arman. Bukan? Vina terkejut, dan saat itulah Nadira membuka identitasnya. Ia menatap Vina dalam-dalam dan berkata dengan suara tajam tapi tenang. Arman itu suami saya. Dan semua hal yang dia janjikan ke kamu, berasal dari saya. Uang saya, mobil saya, rumah yang dia bawa kamu masuk, juga rumah saya. Vina pucat. Matanya membesar, bibirnya gemetar. Tapi Nadira belum selesai. Ia mengeluarkan folder yang berisi bukti pengeluaran Arman untuk Vina, lengkap dengan tanggal, nominal, dan foto transaksi. Aku tidak akan membuat drama. Tapi aku ingin kamu tahu siapa yang sebenarnya membiayai mimpi palsumu. Tak lama setelah itu, Arman tiba. Ia dipanggil Nadira dengan alasan mendesak. Mengira ini hanya urusan butik biasa. Saat masuk dan melihat Nadira duduk berhadapan dengan Vina, wajahnya langsung berubah. Tegang. Panik duduk. Arman, kata Nadira. Ia menyerahkan dokumen perceraian yang sudah ditandatangani lengkap dengan surat pengalihan aset. Semua aset yang sebelumnya atas nama bersama telah ditarik sepenuhnya ke bawah nama pribadi Nadira, melalui proses hukum diam-diam yang sudah ia urus seminggu terakhir. Aku cuma mau bilang, kamu bebas. Tapi jangan bawa apapun dari hidupku, karena semuanya bukan milikmu sejak awal. Arman terdiam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada yang bisa ia katakan. Ia hanya berdiri di sana, menatap dua wanita yang kini tahu siapa sebenarnya dia. Seorang lelaki yang hidup dari kebohongan. Suasana di ruang VIP itu menegang. Arman berdiri kaku seperti patung. Vina tak mampu menatap siapapun, hanya memandangi lantai sambil mengusap tangannya yang gemetar. Sementara itu, Nadira tetap duduk tegak, tenang, dan berwibawa, seperti ratu yang mengadili dua rakyatnya yang berkhianat. Aku tahu kalian tidak akan pernah minta maaf. Bahkan mungkin kalian pikir aku bodoh karena membiarkan ini terjadi, ucap Nadira. Suaranya datar namun penuh tekanan. Tapi sebenarnya, kalianlah yang bodoh. Kamu, Arman, tidak pernah tahu apa artinya membangun dari nol. Dan kamu, Vina, terlalu silau sama kemewahan, sampai lupa bahwa kekayaan sejati itu bukan milik orang yang paling banyak pamer, tapi yang paling banyak bekerja. Arman mencoba bicara, suaranya pelan dan canggung. Dir, aku bisa jelasin. Tidak perlu, potong Nadira tajam. Aku bukan butuh penjelasan dari orang yang bahkan tidak sanggup bayar listrik rumahnya sendiri tanpa kartu kredit atas namaku. Lalu ia berdiri, menyerahkan dokumen tambahan ke pengacara yang berdiri di pintu. Mulai hari ini, semua aset yang sebelumnya atas nama bersama sudah resmi kembali ke tanganku. Rumah, kendaraan, saham, semuanya. Aku bahkan sudah menutup semua kartu kredit atas namamu. Dan mulai minggu depan, kamu juga akan menerima surat pemberhentian dari semua kegiatan operasional perusahaanku. Arman menunduk. Tidak ada pembelaan. Ia tahu dia kalah telak, bukan cuma sebagai suami, tapi sebagai manusia. Vina menatap Nadira dengan wajah setengah menyesal, setengah ingin melarikan diri, dan kamu, Vina, kata Nadira pelan, aku harap kamu bisa belajar sesuatu dari ini.
Jangan pernah mengira kemewahan yang datang terlalu cepat itu nyata. Karena kalau kamu tidak tahu siapa yang berdiri di baliknya, kamu cuma boneka yang ikut pamer mimpi orang lain. Setelah mengatakan semuanya, Nadira mengambil tasnya, lalu melangkah keluar ruangan tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya mantap. Gemanya menyisakan kehancuran emosional di belakangnya. Beberapa minggu kemudian, Nadira kembali terlihat di berbagai media, bukan sebagai korban, tapi sebagai inspirasi. Ia diwawancarai di televisi nasional, bukan karena kisah rumah tangganya yang hancur, melainkan karena ia meluncurkan program mentorship untuk wanita muda, bertajuk, Bangun Sendiri Mimpimu. Di sebuah sesi, seorang wartawan bertanya, "Apa yang membuat Anda tetap tegar di tengah badai?" Nadira tersenyum dan menjawab, "Karena aku tidak dibentuk oleh cinta lelaki. Aku dibentuk oleh perjuanganku sendiri." Sementara itu, Arman hidup dengan sisa reputasi yang hancur. Tanpa akses ke gaya hidup lamanya, ia harus kembali ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Vina? Ia menghilang dari media sosial setelah netizen membongkar siapa sebenarnya, pria kaya, yang ia banggakan, dan Nadira? Ia melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Tanpa beban, tanpa pengkhianatan, dan tanpa pria yang tidak tahu cara menghargai perempuan yang membesarkannya. Karena pada akhirnya, perempuan kuat tidak akan dihancurkan oleh pengkhianatan, mereka justru akan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya.